PDIP dan Gerindra pada Senin 24 Agustus 2021 ditanggapi sejumlah pengamat politik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan berpendapat pertemuan tersebut mungkin saja berkaitan dengan persiapan menuju Pilpres tahun 2024. Sementara pengamat politik Ray Rangkuti menilai silaturahmi PDIP dan Gerindra menjadi cara untuk berkoalisi pada Pilpres 2024. Ya, pertama memang kita lihat Gerindra dan PDIP menggagas upaya untuk melakukan koalisi dengan mencalonkan, tampaknya yang akan dicalonkan adalah Prabowo sebagai presiden dari Gerindra dan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden dari PDIP. Sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah, dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI. Tapi sekali lagi pembicaraan tentang itu belumlah sampai pada hal-hal yang detail. Kami ini adalah silaturahmi kebangsaan. Kalau tadi silaturahmi halal bihalal ditambah lagi silaturahmi kebangsaan. Misalkan bermaaf-maafan itu kan hal yang normal, hal yang bagus. Kalau hari ini teman-teman Gerindra rawuh ke markasnya PDI Perjuangan, nanti ada waktunya PDI Perjuangan sowan kepada markasnya Gerindra. Jadi begitu loh. Jadi ini silaturahmi untuk saling mengakrabkan hubungan antara anak bangsa. Kalau para pemimpin hubungannya sejuk, maka rakyat juga akan sejuk. Bambang Pacul ingin Puan yang dapat tiket, bukan Ganjar Pranowo. Tapi jualan nama Puan Maharani juga nggak mudah. Nama Puan di setiap survei selalu ada di posisi bawah, sedangkan Ganjar Pranowo selalu ada di posisi atas. Sesudah ngobrol sana, ngobrol sini, akhirnya Bambang Pacul menemukan ide yang sangat cerdas. Puan harus digandengkan dengan orang terkenal supaya dia bisa dipilih oleh masyarakat. Dan dari situlah ide PDI Perjuangan akan menawarkan Puan sebagai calon wakil presidennya. Maksudnya gini, siapapun nanti capresnya, Puan Maharani adalah wakilnya. Pilpres itu berbeda dengan pilkada. Pilpres itu hanya satu pintunya partai, tidak ada calon independen. Jadi ini justru kesempatan buat mereka untuk terus membangun komunikasi. Dan itulah yang sekarang kita lakukan. Tapi dalam kasus Pilpres belum pernah ada satupun partai yang maju tanpa koalisi dengan partai lain. Beda misalnya dalam konteks pilkada, beberapa wilayah di Bali atau di Jawa Tengah, PDI Perjuangan maju tanpa koalisi dengan partai lain. Tapi di Pilpres belum pernah ada presidennya. Bisa juga ya kalau kemudian misalnya elektabilitas Pak Prabowo tertahan di angka 20% pun ya suara Ibu Puan tidak cukup mendukung bagi kemungkinan ya menaikkan elektabilitas Pak Prabowo, bisa saja kemudian dicari figur lain, dan figur lain itu bisa juga Pak Jokowi. Bos Gerindra dan PDIP bertemu pada siang ini. Benarkah membahas isu Capres 2024? Jokowi Prabowo babak berikutnya. Bolak-balik ya, sikap saya nggak berubah. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila tak ada arah melintang, maka Selasa 24 Agustus 2021 siang ini, kedua pimpinan partai politik tersohor di tanah air akan bertemu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan bertatap muka dengan agenda yang hingga kini belum diketahui. Untuk pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani akan segera menemui Hasto Kristianto di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa hari ini. Dan sampai detik ini masih belum diketahui juga apa materi yang akan dibahas oleh kedua pejabat tinggi di partai tersebut. Namun terbersit kabar bahwa kedua figur itu bertemu untuk mulai membahas calon presiden yang akan diusung dalam tahun 2024 mendatang. Dan ketika dikonfirmasi Tribun Network, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjawab singkat bahwa pertemuan Gerindra dan PDIP kali ini hanyalah silaturahmi saja.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak PDI Perjuangan mengenai agenda pertemuan itu. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak PDI Perjuangan mengenai agenda pertemuan tersebut. Wacana duet Jokowi dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang terus bergulir. Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf atau Unis Tangerang, Adib Miftahul, beralasan komunikasi antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri terlihat cair setelah Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintah. Menurut saya, koalisi Gerindra PDIP sangat-sangat terbuka lebar ya, apalagi komunikasi Pak Prabowo dan Bu Megawati sudah terlihat cair pasca Pak Prabowo mau bergabung dengan koalisi. Nah, dengan Pak Jokowi juga begitu terlihat cair, kata Adib ketika dihubungi oleh tribunnews.com. Dan di sisi lain, Adib melihat kader-kader PDIP di nasional masih kurang punya potensi untuk bertarung sebagai kandidat capres. Menurutnya, Prabowo masih bisa mengalahkan nama-nama kader banteng seperti Ganjar Pranowo sampai Puan Maharani. Dan demi meraih kemenangan di Pilpres 2024, bukan tak mungkin PDIP akhirnya berkoalisi dengan Gerindra nantinya. Ganjar Pranowo, kemudian Puan Maharani itu menurut saya popularitas, terus elektabilitas, likabilitasnya ini masih jauh di bawah sama Pak Prabowo. Karena bagaimanapun kemenangan PDIP di tahun 2019 harus juga diraih di tahun 2024. Jadi menurut saya sangat-sangat terbuka lebar ketika Pak Prabowo ataupun Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP. Jelasnya, Adib sendiri meyakini pengukuhan kembali mantan Danjen Kopassus itu sebagai Ketua Umum Partai Gerindra 5 tahun ke depan adalah proyeksi untuk maju dalam Pilpres 2024. Apalagi sosok Prabowo masih dianggap dapat menyatukan Partai Gerindra. Dan terbukti ketika Prabowo memutuskan Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah, tak ada riak yang terlalu kencang di tubuh partai tersebut. Terpilihnya Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra lagi melalui KLB kemarin menurut saya tak jauh-jauh dari proyeksi untuk tahun 2024 nanti. Pak Prabowo masih dianggap figur yang bisa menyatukan kekuatan Gerindra di balik faksi-faksi lain, kemudian soliditas internal juga. Buktinya adalah ketika gerbong Gerindra yang dibawa oleh Pak Prabowo ke koalisi yang selama ini menjadi lawan, ini riaknya nggak terlalu kencang, ucapnya. Muzani juga mengatakan pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra pada hari ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari pembicaraan tidak langsung antara Muzani dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada beberapa waktu yang lalu. Jadi memang di antara pimpinan untuk saling bertemu, saling bersilaturahmi untuk bertukar dan berpikir tentang banyak hal, berpikir banyak hal bangsa, negara, dan masyarakat. Karena dalam situasi seperti ini, negara, bangsa, bahkan pemerintah ini memerlukan dukungan besar dari seluruh kekuatan partai politik dan komponen partai politik tentang apa dan langkah yang harus diambil pemerintah supaya baik dan benar, ucap Muzani. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjuangan. Hasto teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati Prabowo pada Pilpres 2009 lalu. Hal itu dikatakan Hasto mengawali sambutannya saat menerima kunjungan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan. Hasto mengatakan bahwa pengalaman pemilu 2009 telah memberikan pelajaran. Ia lantas menceritakan soal daftar pemilih tetap atau DPT yang dimanipulasi. Sementara itu terpisah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan bahwa pertemuan siang ini merupakan agenda silaturahmi kedua partai. Ia enggan menjelaskan lebih lanjut apa saja yang nantinya menjadi pembahasan dalam pertemuan tertutup. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai wacana koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 mendatang besar kemungkinan akan terjadi. Kodari menyebut hubungan antara PDIP dan Gerindra pun sudah seperti kawin gantung dan tinggal diresmikan saat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Jadi menurut saya hampir pasti PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra, bahkan istilahnya PDIP dan Gerindra ini sudah kawin gantung begitu ya. Tinggal menunggu peresmian saja di tahun 2024 yang akan datang, kata Kodari. Menurut Kodari, ada 3 hal yang membuat koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra sangat mungkin terwujud. Yang pertama, ia menilai PDIP dan Gerindra punya kesamaan ideologi, yakni sebagai partai nasionalis yang memproteksi kelompok menengah ke bawah.
Yang kedua, Kodari menyebut ada kedekatan pribadi antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga, Prabowo juga punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP dalam 2 pilpres terakhir untuk menghadapi Prabowo. Setelah koalisi hampir dipastikan terwujud, Kodari menilai ada 2 opsi yang dapat diambil oleh 2 partai pada Pilpres 2024 mendatang. Walaupun pemilihan Presiden 2024 masih 3 tahun lagi, tetapi sejumlah partai politik agaknya telah memberikan kode untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra misalnya sama-sama membuka peluang untuk berkoalisi mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Wacana koalisi 2 partai yang pernah bersama pada pemilihan Presiden 2009 itu pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Hubungan kita yang baik dengan PDIP, saudara-saudara semua tahu. Sejak beliau belum ditetapkan jadi Menhan sampai sekarang masih baik, gak ada masalah. Jadi itu jadi kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo untuk maju bersama PDI Perjuangan, kata Muzani. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.